apa yang menjadi karyanya, apa yang menjadi pengajarannya. Dan yang paling penting, yang diajarkan, yang diucapkan oleh Yesus berjalan atau berbanding lurus atau terwujud nyata melalui tindakan. Tidak omdo, tidak omdo doang. Itulah penyebabnya, atau itulah yang membuat semakin banyak orang kemudian meneladani Yesus. Karena nyatanya apa yang diajarkan dihentikan dalam tindakannya. Ketika Yesus mengatakan kasihilah sama manusia, bahkan kasihilah musuhmu sendiri. Ketika dia disalib, dia berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Andai kata berbanding terbalik pengajaran daripada dan tindakan Yesus, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen. Kita menjadi pengikut Yesus karena benar-benar dia menjadi teladan bagi kita. Karena itu teladani kasihnya, teladani dirinya, teladani hidupnya, supaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini terbukti nyata bagi kami. Istri juga demikian. Kepala keluarga adalah suami, menghormati dia sebagaimana adanya. Dan dalam surat Efesus yang lain juga dikatakan hubungan antara suami dan istri seperti hubungan antara Kristus sang kepala gereja dengan gereja itu sendiri. Ya, jadi Kristus mengasihi gerejanya sama seperti suami mengasihi istrinya. Gereja menghormati Kristus sebagai kepala gereja, maka demikian juga istri menghormati suaminya sebagai kepala daripada keluarga. Nah, ketika orang bertanya bagaimana Kristus itu, maka suami-suami harus menunjukkannya. Ini dalam Bapak Ibu. Ketika dunia ini bertanya bagaimana Kristus itu yang sesungguhnya, maka seharusnya suami-suami harus menjawab itu. Kalau suami menunjukkan tidak tanggung jawab kepada istri, seolah-olah mau mengatakan Kristus tidak bertanggung jawab kepada gereja. Tidak kan? Kalau suami tanggung-tanggung mengasihi istrinya, seolah-olah mau mengatakan ke dunia ini Kristus itu tanggung-tanggung mengasihi jemaat. Padahal sesungguhnya salah. Kalau suami tidak mampu berkorban kepada istrinya, seolah-olah mau mengatakan Kristus itu tidak pernah berkorban kepada gerejanya. Maka hati-hati. Tanggung jawab itu besar. Jangan kita lakoni yang salah supaya Tuhan tidak menghukum kita. Sama seperti jemaat juga. Istri yang tidak menghormati suaminya, seolah-olah mau mengatakan gereja seperti itulah kepada Kristus, tidak menghormati gereja Kristus kepalanya. Kalau ada yang tidak setia, seolah-olah mau mengatakan bahwa gereja tidak setia kepada Kristus. Padahal tidak. Gereja tetap setia kepada Kristus. Karena itu tanggung jawabnya besar. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh firman ini harus benar-benar dihidupi. Karena nyatanya Kristus berkorban kepada jemaatnya, gerejanya, mengasihi gerejanya sepenuh hati, setia kepada gerejanya sepenuh hati, panjang sabar kepada gerejanya sepenuh hati. Dan apa yang positif yang membangun Kristus lakukan kepada gerejanya. Demikian sebaliknya. Gereja tetap hormat kepada sang kepala yaitu Kristus, mengasihi Kristus, setia kepadanya, dan itulah yang harus terwujud nyata di dalam hubungan kalian berdua sebagai suami dan istri. Ke depan berita-berita yang baiklah yang terdengar dari Anda berdua, yang boleh menyenangkan orang tua juga dengan semua hati yang hadir saat ini, terutama boleh menyenangkan hati Tuhan. Dasar sekali lagi yang teguh adalah kasih. Dan yang perlu juga diingat, pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan mengatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah. Tuhan yang menginginkan pernikahan itu. Berarti Tuhan yang menginginkan kamu berdua menjadi satu tubuh dalam Dia, maka muliakanlah Dia dengan sepenuh hati. Amin.
saudara berdua telah sehati dan sepakat untuk menikah. Oleh karena itu, dengarkanlah dan renungkanlah dalam hati saudara firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam firman Tuhan, hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hindarkanlah dari hidup sehari-hari sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahan saudara. Jadikanlah kasih sebagai pengingat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat yang bersekutu hari ini di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Andreanta Sitepu. Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Anna Maria Urusitana tunangan ini menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahan ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan Anna Maria Urusitana. Apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hati engkau sungguh-sungguh menerima saudara Andreanta Sitepu tunanganmu ini menjadi suamimu? Apakah engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan?
apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kebahagiaan? Jikalau engkau mau melakukan semua itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Saya mau kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Di sini ada cincin ini bukan tidak berpangkal dan tidak berujung, melambangkan cinta kasih Tuhan kepada kita manusia yang tetap setia sampai selama-lamanya. Maka sematkanlah ini menjadi manis tangan kanan dari kamu masing-masing sembari berdoa dan berjanji untuk tetap setia sampai selama-lamanya. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus saya menyatakan telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Selasa 20 Desember 2022 telah menerima pemberkatan pernikahan Bapak Andrianta Sitepu dengan Ibu Anna Maria Borusinata dengan nas firman Tuhan Efesus 5 ayat 33. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pendeta yang melayani, Pendeta MCAH Manado Sarjana Teologia, diberkati di Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Spiritual Resor Padua. Perberkatan dari Tuhan melalui hambanya, yaitu Amang Pendeta. Jadi mulai hari ini kalian sudah menjadi rumah tangga yang baik. Karena itu jadilah seperti firman Tuhan tadi, saling mengasihi, saling memaafkan. Jadi kalian menjadi rumah tangga yang baru, rumah tangga yang menyenangkan orang tua dan takut kepada Tuhan. Jadi di sini kami dari pengurus harian Jemaat GKP Pasaran Diri 2 memberikan cenderamata sebab Alkitab ini karena di sini semua tertulis, yaitu bagaimana landasan pernikahan dan kehidupan dia nanti. Jadi ini jangan disimpan, bawa ini nanti setiap ada ibadah ke gereja, ya, pertanyaan baca satu hari. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya dia menjadi rumah tangga yang berbahagia, menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Tidak
tertulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.